Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini saya akan menjelaskan materi pemuliaan kita hari ini, ya. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, mungkin di awal perkuliahan ini saya akan menjelaskan dulu tentang kontrak kuliah, ya. Jadi kontrak kuliah itu secara umum sebagai hal-hal, aturan-aturan yang telah dibangun untuk disepakati, ya, seperti materi, durasi, bentuk evaluasi dan sebagainya, ya. Jadi di materi pemuliaan kali ini ada 14 kali tatap muka, ya, dengan 2 kali evaluasi tengah semester dan evaluasi pada akhir semester, ya. Jadi di dalam kontrak kuliah ini nanti kita sepakati hal-hal yang mengikat ke dalam, ya. Jadi misalnya tentang waktu masuk perkuliahan, kemudian mahasiswa disepakati tidak boleh telat, dan itu disepakati misalnya maksimum 5 menit misalnya. Kalau tidak melebihi bisa masuk kelas, tapi kalau melebihi itu dilarang masuk kelas, begitu ya. Nah, yang kedua ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang interaksi genetika dan lingkungan, yang dalam hal ini di mana peran lingkungan ini juga merupakan hal-hal yang harus dinilai, begitu ya. Nah, di dalam ilmu pemuliaan interaksi yang terjadi antara faktor genotip dan lingkungan ini perlu sekali dievaluasi. Nah, kemudian di dalam bab selanjutnya, misalnya bab kedua, bab ketiga, ini mahasiswa mampu memahami tentang pusat penyebaran tanaman sebagai central of origin daripada plasma nutfah. Nah, ini bertujuan untuk mampu menjelaskan sumber daya genetik daripada plasma nutfah itu sebagai sumber keragaman genetik, ya. Kemudian mampu menjelaskan pusat-pusat plasma nutfah dan pusat-pusat penyebaran tanaman, ya. Nah, dalam hal ini kriteria penilaian satu adalah ketepatan di dalam penguasaan materi terkait plasma nutfah dan seterusnya. Kemudian bobot penilaian masing-masing 5%, ya. Kemudian metode pembelajarannya adalah presentasi dan diskusi kelompok. Kemudian collaborative learning, ya. Kemudian pengalaman belajarnya mahasiswa mempunyai pengalaman berdiskusi dalam menjalankan susunan genotip dan seterusnya, ya. Kemudian yang keempat, mengerti dan memahami susunan genetik, pengendali sifat tanaman. Yang kelima, mengerti dan memahami metode dan teknis dasar pemuliaan tanaman. Kemudian selanjutnya keenam, itu adalah materi yang terkait dengan metode dan teknik dasar di dalam pemuliaan tanaman. Nah, dan seterusnya. Nah, di mana di dalam mata kuliah ini secara keseluruhan bobotnya adalah 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah teori dan 1 SKS itu adalah praktikum, ya, dengan bobot masing-masing dalam setiap bab itu sebagaimana tertera di slide, begitu ya. Nah, kemudian itu proses pembelajarannya mulai pada luring, daring, ya, dan metodenya adalah collaborative learning, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian juga di sisi kanan itu ada materi pembelajaran pustakanya sebagaimana yang sudah disebutkan di situ, ya. Nah,
chapter 1 atau bab 1 sampai bab 7 itu nanti dievaluasi tengah semester ya. Kemudian bab ke 9 sampai ke 14 itu kita evaluasi di dalam akhir semester. Nah, secara keseluruhan materi ini terdistribusi di dalam 14 kali tatap muka ya. Kemudian penilaian selain dari evaluasi tengah dan akhir itu juga ada bobot nilai praktikum ya, yang masing-masing punya persentase yang berbeda, kemudian ditambah dengan kuis seperti itu ya. Baik, ini kiranya untuk sesi kontrak kuliah ya, kemudian metode penelitian dan pembobotan masing-masing seperti itu ya. Nah, baik, kita akan masuk di materi yang ke-7 yaitu sterilitas ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk di materi sterilitas ya, di chapter ke-7, bab ke-7 ya. Nah, subpokok bahasanya adalah macam polen, kemudian sterilitas polen, gambar atau bentuk polen, bunga lili, kemudian macam sterilitas, gambar perjalanan polen menuju mikrofil, kemudian pengendalian genetik, pengendalian plasma, pengendalian kimiawi, manfaat untuk pemulihan tanaman, dan asesmen tugas begitu ya. Oke, jadi apa sih yang kemudian disebut sebagai polen? Nah, kalau mahasiswa ingin tahu, jadi ini adalah gambar mikroskopik tentang polen ya. Polen atau tepung sari begitu ya. Nah, tepung sari itu merupakan organ kelamin jantan pada bunga ya. Jadi polen ini punya bentuk dan keragaman yang berbeda ya daripada masing-masing spesies tanaman begitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi berikut adalah contoh penampilan dari polen tepung sari secara visual pada Oryza sativa ya. Pada Oryza sativa, jadi gambar ke A itu adalah tepung sari yang fertil, sedangkan yang ke B itu adalah tepung sari yang mandul atau steril begitu ya. Nah, sudah dapat dibedakan ya dari gambar tersebut ya. Kemudian selanjutnya ini ada nah, ini contoh juga gambar mikroskopik ya. Jadi yang fertil dengan yang steril. Nah, jadi itu tadi gambar morfologis ya, secara mikroskopik daripada polen gitu. Nah, kalau kita kembali ke sterilitas, maka ada hal yang paling penting untuk diperhatikan. Satu adalah masalah sterilitas itu sendiri, kemudian yang kedua adalah inkompatibilitas, dan yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai sterilitas tepung sari atau mandul jantan. Jadi sterilitas itu adalah ketidakmampuan suatu tanaman membentuk biji ya sebagai akibat dari polen yang tidak berfungsi normal. Nah, sebagian besar hal ini terjadi karena adanya persilangan antar spesies, antar genus begitu ya. Jadi sterilitas disebabkan oleh perbedaan kromosom yang besar di antara kedua spesies itu. Nah, ya. Kemudian di dalam pemuliaan sterilitas ini juga dinilai penting ya, karena untuk menghasilkan jantan mandul dalam apa? Dalam menghasilkan biji hibrida, ya, biji. Karena kenapa? Karena ketika ada jantan mandul, maka tanaman itu bisa difungsikan sebagai apa? Sebagai betina, ya, sehingga di dalam persilangan itu bisa tanpa dilakukan persilangan secara manual. Kenapa?
Ya karena jantannya mandul, kan nggak mungkin diserbuki. Sehingga dia sebagai individu betina yang menghasilkan biji. Ya. Sterilitas dapat diatasi dengan penggandaan jumlah kromosom atau ploidisasi. Ya, kemudian dengan lingkungan, jadi misalnya suhu yang tinggi dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi sterilitas polen itu adalah ketidakmampuan tanaman untuk membentuk biji karena kegagalan tepung sari atau sel telur berfungsi secara normal. Jadi jika alat perkembangbiakan tidak normal, itu akan menyebabkan sterilitas. Jadi sterilitas polen itu polen tidak berfungsi, tidak bermanfaat di dalam sangat bermanfaat untuk pembuatan varietas hibrida. Jadi paling banyak terjadi itu adalah persilangan antar spesies. Nah, ini contoh-contoh gambar polen dewasa pada bunga lili begitu ya. Nah, ini dalam proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis ini yang terjadi ya jika ada jantan mandul. Oke ya. Nah, oke. Jadi sterilitas itu bisa dilihat dari macam dan bentuk. Satu, benang sari tidak ada atau tidak tumbuh ya. Yang kedua, gagal memproduksi polen, artinya dia tidak bisa mengembangkan polen ya. Jadi polennya tidak berkembang ya. Kemudian polen gagal masak. Gagal masak itu artinya gagal matang ya. Ya, jadi karena untuk bisa terjadinya ini ya pembuahan ya, persarian dan pembuahan ya, itu kedua kelamin ya, jantan dan betina itu harus sama-sama masak ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu cepat masak kemudian tidak bersamaan, itu akan menyebabkan istilahnya kegagalan ya, kegagalan atau yang sering disebut sebagai abortus. Ya. Kemudian terbaliknya alat kelamin ya, tanaman berbunga jantan dan sebaliknya. Terbaliknya itu misal begini. Polen tepung sari itu kan posisinya biasanya di atas putik. Ya. Tapi kalau polennya itu di bawah putik, ya, posisinya lebih rendah, itu biasanya seringkali mengalami abortus atau kegagalan. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ada satu keuntungan jika polennya steril, maka tidak perlu emaskulasi, ya. Emaskulasi. Ada yang tahu emaskulasi? Nah, emaskulasi adalah apa? Penghilangan atau peniadaan kelamin jantan. Ya. Kenapa? Ya karena kalau kelamin jantannya sudah ada kemudian cepat masak, maka akan terjadi penyerbukan ya. Nah, tapi kalau kelamin jantannya nggak ada, nah itu aman, tidak segera terserbuki. Jadi mekanisme pengendalian di sini untuk sterilitas dalam manfaatnya untuk pembuatan jagung hibrida atau varietas hibrida bisa dikendalikan dengan mekanisme pengendalian ya, genetik, plasma sel dan kimiawi. Nah, itu contoh. Sudah 20 menit. Ya. Apa? 13. Oh, masih kurang. Oke. Ya? Oke, nanti diedit ya. Oke. Nah, ini contoh perjalanan polen ya. Perjalanan polen ya. Jadi untuk bisa terjadinya penyerbukan dan pembuahan, maka polen ini harus bekerja keras. Bekerja keras di dalam perjalanannya untuk menembus mikrofil. Jadi ini contoh struktur bunga ya. Bunga betina dan polen. Ya, dan polen. Jadi polen ini harus berjuang untuk sampai ke mikrofil. Mikrofil ini di sini.
ya. Jadi mikrofil itu adalah kalau ya mohon maaf ya, kalau di manusia itu namanya ya bukan liang. Liang itu di situ kan kalau ada serviks ya, serviks. Nah, serviks itu harus masuk dia si polen. Sama kalau pada apa human being ya, ya pada umat manusia itu kan juga begitu. Jadi yang namanya cell span itu supaya dapat membuahi sel telur. Nah, dia kan berjuang keras ya. Dia harus bisa memasuki serviks ya, sampai kemudian menemukan sel telur untuk dibuahi. Nah, itu juga dari ribuan sel telur, maka hanya ada satu yang berhasil. Ya. Jadi untuk tanaman polen ini juga harus bisa masuk. Jadi setelah polen itu jatuh ke kepala putik, maka dia berkecambah ya. Berkecambah kemudian masuk ke dalam sampai sini, berkecambah sampai sini, masuk ke dalam mikrofil. Nah, di awal ini adalah gambar secara anatomis daripada bunga ya. Jadi ini adalah struktur bunga di mana di dalamnya ada apa? Ovul. Ovul itu biji ya. Di dalam ovul itu ada embriosak. Ya, embriosak. Nah, di dalam embriosak itu ada yang namanya sel ya. Jadi calon biji di situ ada apa? Ada dua polar nuklei ya. Kemudian ada antipodals. Nah, ini yang nanti akan dibuai setelah polen ini berhasil ke liang. Nah, ini akan membuai. Jadi inti sel telur itu ada dua ya. Kemudian satu membuai egg cell atau sel telur untuk menjadi embrio. Nah, yang satu membuai dua polar nuklei. Nah, sehingga kenapa untuk tanaman berbunga atau berbiji itu disebut sebagai pembuahan ganda, double fertilisasi. Jadi artinya satu sperm cell membuai dua sel antipodals menghasilkan endosperm. Satu sperm cell itu membuai satu egg cell, ya, menjadi embrio. Maka kenapa embrio itu kromosom diploidnya 2N, sedangkan endosperm kromosomnya adalah triploid. Nah, ya. Kenapa mesti ada endosperm? Karena embrio ini kan calon bakal biji yang nanti meneruskan keturunan. Jadi sebelum dia menjadi embrio yang hidup, maka ada suplai makanan dari endosperm. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah satu proses persilangan dan pembuahan. Jadi seperti itu. Oke ya. Gimana? Ya. Nah, ini contohnya lagi ya. Jadi memang hal-hal ini harus bisa dipahami. Jadi ilustrasi dari double fertilisasi itu seperti ini ya. Nah, jadi tadi yang saya gambarkan, jadi sperm cell itu punya dua inti ya, sel. Satu sperm cell membuai egg cell, menghasilkan embrio ya. Satu sperm cell menghasilkan dua polar nuklei. Jadi ini adalah dua polar nuklei menghasilkan 1N ditambah 2N berarti 3N ya, triploid menghasilkan endosperm ya. Jadi ini contoh-contoh ilustrasi. Nah, ini yang kemudian secara keseluruhan disebut sebagai double fertilisasi ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, itulah perjalanan bagaimana satu keadaan jantan mandul yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan jagung hibrida karena tanpa persilangan secara manual, untuk menghindari persilangan secara manual. Jadi seperti itu ya. Pas ya. Ya. Nah,
Dari rangkaian kuliah hari ini, dari penjelasan saya tentang sterilitas, ya, apakah ada hal-hal yang harus di feedback untuk ditanyakan? Silakan. Ya, mungkin Ari. Oke. Bagaimana jika ada persilangan antar spesies, apakah menghasilkan jantannya itu mandul atau tidak? Ya, oke. Jadi pertanyaan sangat bagus untuk membedah, mendescribe, menjelaskan tentang pollen steril ya, atau male sterility. Nah, teman-temannya ada yang bisa menjawab? Ya, baik. Saya jelaskan. Jadi male steril itu memang sebagian besar itu dihasilkan dari persilangan antar spesies. Artinya persilangan antar spesies itu dapat menghasilkan jantan mandul. Tetapi yang penting diketahui di sini tadi bagaimana Pak mengendalikan supaya dihasilkan tanaman dengan male sterility. Tadi ada satu, pengendalian genetik, pengendalian plasma, dan 3, lingkungan. Ya. Tetapi itu semua jika kita menginginkan adanya jantan mandul pada tanaman yang dikehendaki, yang biasa dilakukan pada tanaman jagung untuk menghasilkan varietas hibrida. Nah, sekarang pertanyaannya, saya balik, kenapa persilangan antar spesies itu bisa menghasilkan male sterility atau jantan mandul ya. Jadi persilangan antar spesies. Misalnya begini, persilangan antara Oryza sativa ya dengan Oryza sativa varietas glutinosa ya. Jadi beras konsumsi disilangkan dengan beras ketan. Nah, itu cenderung akan menghasilkan jantan mandul. Ya. Terus kemudian persilangan antar spesies yang berbeda jauh misalnya. Ya. Persilangan antar spesies ya, namanya antar spesies itu dalam satu sistem takson itu sudah berbeda sangat jauh. Jadi misalnya kedelai ya. Kedelai. Glisin soya max ya disilangkan dengan glisin yang lain yang berbeda spesies. Itu juga akan menghasilkan jantan mandul. Terus persilangan antara beberapa tanaman ya itu juga seringkali menghasilkan jantan mandul. Ya. Dalam hal ini jantan mandul terjadi karena apa? Karena perbedaan spesies yang mencerminkan apa? Jumlah kromosom. Jadi kenapa individu steril itu dihasilkan dari persilangan antar spesies? Karena kromosom itu berbeda jauh dalam hal jumlah. Kromosom manusia berapa? Masih ingat kromosom manusia, kromosom diploidnya adalah 2N sama dengan 46 kan? Ya, 22XX penentu atau menentukan organ kelamin betina atau perempuan, sedangkan 22XY itu menentukan yang jantan. Ya. Nah, itu kalau kromosom diploid manusia. Untuk pisang, untuk padi, ya, itu beda lagi, ya. Beda lagi, ya. Jadi, persilangan spesies itu akan menghasilkan apa? Polen yang bersifat steril. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Kenapa bisa steril? Satu, karena perbedaan jumlah kromosom. Ya, kalau masing-masing spesies itu kromosomnya diploid, ya mungkin tidak terlalu bermasalah, gitu ya. Artinya diploid 2N sama dengan misalnya 14, kemudian 2N sama dengan 20, kan begitu ya. Berarti digabung 20 ditambah 14, 34.
Kemudian saat meiosis itu masih bisa terjadi. Jadi kalau genap, berarti kalau 34 ya dibagi 2 berapa? Berarti 17. Sehingga kromosom haploidnya itu 17. Jadi N-nya 17. Ya. Jadi itu masih bisa melakukan meiosis. Artinya pembelahan reduksi ya untuk menghasilkan gamet. Nah, sehingga kenapa yang steril tadi nggak bisa menghasilkan gamet itu karena ada apa? Ada kegagalan di dalam proses meiosis. Kan masih ingat ya, meiosis dan mitosis. Meiosis adalah pembelahan sel gamet, ya kan? Atau disebut sebagai pembelahan reduksi. Jumlah kromosom itu menjadi separuhnya, kan begitu ya. Nah, ya. Tetapi kalau kemudian penggabungan antar spesies ini menjadi triploid, jadi misalnya triploid itu sama dengan 33. 33 nggak akan bisa melakukan meiosis, tidak akan bisa melakukan pembelahan, kan begitu toh? Nah, kenapa? Ya karena ganjil. 33 dibagi 2 kan nggak mungkin pada saat meiosis. Karena meiosis itu pembelahan itu menjadi separuhnya, ya. Jadi yang tadi misalnya 20 bisa haploidnya menjadi 10. Manusia kromosom diploidnya 2N ya, 46 haploidnya menjadi 23 plus XX, 22 plus X, XY. Jadi bisa, tapi kalau ganjil nggak bisa. Nah, itulah yang kemudian seringkali individu tersebut tidak bisa menghasilkan keturunan. Karena adanya kegagalan di saat meiosis. Karena kromosom itu harus membelah menjadi separuhnya. Ya, jadi seperti itu. Banyak spesies-spesies hybrid, ada yang tahu spesies hybrid? Spesies hybrid adalah spesies individu yang dihasilkan dari persilangan dua individu yang berbeda spesies. Nah, jadi seperti itu ya hukumnya, kronologinya ya. Sehingga dalam hal ini untuk menghasilkan polen steril yang nanti ditujukan untuk pemuliaan ya, itu memang harus betul-betul dirancang dengan cara pengendalian polen steril. Ya, polen steril. Jadi polen steril itu untuk menghasilkan varietas hibrida tanpa melalui apa? Tanpa melalui persilangan dengan tangan. Kan capek ya? Kalau misalnya produksi benih hibrida 1 hektar, ya, terus kita harus menyilangkan satu-satu kan. Setelah diemaskulasi, ya, polennya, ya, kemudian disilangkan secara manual satu-satu. Bayangkan 1 hektar, ya mungkin bisa masuk sangkal putung ya tangannya. Nah itu, makanya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara male sterility. Jadi kita memproduksi tanaman dengan polen steril dengan cara pengendalian genetik dan pengendalian plasma. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi sterilitas atau male sterility. Gitu ya. Oke. Demikian kuliah ini, tapi sebelumnya saya tutup dengan tugas ya. Jadi tugasnya adalah carilah atau berilah contoh ya polen steril pada beberapa tanaman pangan sereal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana polen steril pada tanaman yang dimaksud, artinya yang dijadikan contoh itu dilakukan ya. Jadi seperti itu asesmennya, dan ini nanti dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya ya. Jadi sekali lagi berilah contoh beberapa tanaman sereal yang menggunakan jantan mandul untuk pemulihannya. Ya, dan yang kedua apa tadi? Dan bagaimana polen steril itu dilakukan atau dibuat.
ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi demikian kuliah hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Demikian. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah,